Kita akan memulai sesi press con sebentar lagi untuk para rekan media bisa untuk Jack, nanti kalau foto agak mundur biar kelihatan semuanya, Jack. Agak mundur sama agak tinggi. Bismillah, yuk. Dari siapa ya kira-kira? Mungkin terkait ini acara hari ini apa dan bisa jelaskan mungkin Bang Atta kerjasama yang gimana? Ya alhamdulillah. Jadi ini berawal dari kecintaan saya, ini juga partner saya Mas Izan, Mas Dona kepada sepak bola. Terus kita banyak diskusi tentang sepak bola juga. Dan kalau kita lihat dari yang zaman sekarang nih ya, anak-anak lagi banyak yang senang mini soccer sampai kita lihat kalau kita sekarang mau main itu bookingnya susah. Jadi mudah-mudahan dengan visi misi kita ini lapangan pertama yang semoga ini jadi awal yang akan jadi lebih banyak lapangan ke depannya, belasan lapangan, mungkin puluhan lapangan ataupun ratusan lapangan. Ya ini sekalian kita ngomong depan media, kalau ada yang mau ikutan juga boleh ya Mas ya. Karena alhamdulillah ini Pendekar Gozon hari ini baru launching, tapi jadwalnya udah full book ya Mas ya. Sampai berbulan-bulan ke depan jam 3 sore sampai jam 12 malam udah full. Itu membuktikan kecintaan masyarakat kita terhadap sepak bola begitu tinggi, sedangkan lapangan masih banyak kurangnya di mana-mana gitu. Jadi semoga dengan ini, dengan keminatan kita juga ingin majuin sepak bola juga di Indonesia, dan nanti di lapangan ini juga kita akan banyak bikin turnamen-turnamen untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Mungkin nanti turnamen media juga kita bakal bikin. Nanti kita akan kumpulin. Terima kasih ya adik-adik. Jadi nanti akan banyak lah event-event yang positif yang kita insya Allah akan bikin di sini. Dan saya pribadi hari ini senang banget hasil setelah sekian lama ngobrol akhirnya ini jadi juga launchingnya. Bismillah, dengan Bismillah semoga ini semua jadi lancar. Amin. Ya. Ini jadi Oke baik, terima kasih Bang Atta. Oh mundurin. Sebelumnya rekan-rekan media bisa untuk duduk di kursi bench yang sudah disediakan. Jauh. Udah agak Karena munduran sesi dikit aja, munduran dikit aja. Biar press conference akan segera dimulai. 1-2 langkah mundur aja Kak. Oh tadi belum press conference ya? 1-2 langkah aja Untuk Kak, pihaknya munduran. media nanti akan Biar Udah pada pintu suara. untuk memulai nih, boleh mungkin dijelaskan dari Mas Izan, Bang Atta, sama Mas Dona nih, apa sih latar belakangnya sebenarnya kolaborasi antara Gozon Sport dan Pendekar United ini dalam membangun pendekar Gozon Mini Soccer ini? Oke, selamat sore teman-teman media, teman-teman undangan, VIP, teman-teman dari Mata Hati, terima kasih kehadirannya. Jadi dari pertanyaan yang tadi Arya tanya, sebenarnya jujur kita akan membangun beberapa lapangan di seluruh Indonesia lah ya, tapi nggak seluruh. Bertahap sih maksudnya ya? Bertahap. Nah, tapi memang kita jujur udah ada 3-4 orang yang mau masuk ke kita, ke Gozon gitu. Tapi memang yang kita lihat itu untuk kerjasama di bisnis kan memang sosok ya. Sosok Mas Atta ini kalau yang aku lihat nih di futsal cukup kuat. Orang-orang positif lah ya, orang-orang positif yang bisa membawa. Ya dampaknya dia kemarin ada Four Nations yang kemarin sukses besar ya soal Mas Atta ya, beberapa hari. Nah itu jadinya pas kita ngobrol, wah ini kayaknya sosok yang tepat ya buat untuk kita kolaborasi. Intinya dari yang saya bisa sampaikan, bakal banyak event-event yang akan kita jalanin bareng Mas Atta. Di sini namanya kita juga udah launching Pendekar Gozon. Pendekar Gozon. Jadi kan pasti teman-teman juga pada penasaran nih pendekar mau ngapain lagi nih setelah Mas Atta kemarin pendekarnya ya mungkin ini salah satunya Mas Atta ya. Paling dari saya itu bisa dari Mas Atta. Oke, Mas Maradona, Pele nanti habis ini. Oh saya, oke, Mas Atta dulu. Kalau saya betul tadi apa yang ngobrol, apa yang diomongin sebelumnya sebenarnya tadi saya udah sampaikan juga kalau memang karena keminatan di mini soccer, di futsal, di bola gitu ya. Terus ngelihat ini adalah peluang yang bagus dan requestan dari banyak orang juga.
Dan kami juga melihat partner ketika kami kerjasama, kami juga riset dulu kan, ini mau kerjasama nih siapa dan gimana. Dan aku lihat Mas Izan, Mas Dona juga punya kemauan yang sama, visi misi yang searah, yang menurutku ini bisa sama-sama nih untuk mengembangkan olahraga di Indonesia gitu ya. Dan saya yakin di sini akan banyak turnamen-turnamen untuk anak-anak sekolah yang pengennya nanti kita melahirkan bakat-bakat baru. Bahkan gimana caranya sekarang kan olahraga bola futsal ini berkembang, ada olahraga beach soccer juga, ada Kings League, kemarin udah ada Piala Dunianya juga. Siapa tahu kita bisa juga melahirkan atlet-atlet yang baru dari lapangan ini. Dan nanti kita banyak program lah yang kita pengen bikin untuk meramaikan dunia olahraga lagi di Indonesia. Dan ini baru permulaan, dan saya yakin ini bukan permulaannya untuk diakhirkan, tapi ataupun ini bukan permulaan yang akan cuma di sini aja, tapi saya yakin akan banyak cetusan-cetusan ide yang udah saya rencanakan, Mas Izan rencanakan, yang akan kita kolaborasikan untuk menjadi nyata, ya. Bismillah, hari ini yang pasti sekali lagi saya senang banget. Semoga lapangan ini bisa menjadi mercusuar untuk olahraga-olahraga yang ada di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Selain fasilitas yang telah dibangun, apakah ada program atau insentif yang akan diberikan untuk mendukung komunitas sepak bola di sekitar? Kalau untuk program, kita juga udah beberapa ngobrol nih, beberapa program udah akan kita launching, tapi nggak sekarang ya. Sekarang ini juga dong. Insya Allah di tahun ini ya, Benar, tahun ini di akan Ramadan juga mungkin akan ada nanti ya. Ada. Kayak bikin sesuatu lah gebrakan. Juga contohnya kemarin juga ada Liga Anak Internasional di sini, udah dijalankan. Itu totalnya ada 24 sekolah internasional di Jakarta. Kita juga pengen banget bikin sekolah yang nasional. Nah itu masih banyak pihak yang terlibat, nanti kita pengen sowan lah kemana-mana biar kita bisa disupport dalam segala hal. Mari itu dari Mas Dona mungkin? Belum ngomong. Kalau dari saya sebagai sisi dari PMI lapangan berharap semoga dengan hadirnya Mas Atta ini jadi meningkatkan juga komunitas-komunitas yang akan main di lapangan kita juga. Terus juga makin banyak turnamen-turnamen yang standar internasional ya bisa jadi ya. Jadi membangkitkan semangat di industri di Indonesia ini untuk bagian dari mini soccer. Ya semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dan langgeng ya sampai Amin. panjang. Ya udah itu dari saya. Sebelumnya tadi kan udah sempat disebutkan juga ada beberapa visi-visi ini yang akan dijalankan ke depannya. Kira-kira nih ada nggak sih strategi khusus dari pendekaan GoZone Mini Soccer ini untuk membangun ekosistem dari mini soccer yang berkelanjutan di Indonesia? Seperti apa nih strategi khususnya kira-kira? Kalau ekosistem tadi yang udah Mas Ata bilang juga ada Kings League, kalau kita tahu tuh di Eropa. Kita juga berkaca dari sana. Di sana tuh The Kings League tuh udah cukup besar. Itu diinisiasi oleh pemain Spanyol, Gerard Piqué. Nah kita juga di sini Mas Ata dan aku juga berkeinginan untuk bikin seperti itu mungkin ya. Tapi kan konsepnya apakah bisa diterima di Indonesia? Justru ini kita harus banyak diskusi. Kita akan lihat juga pasar sama komunitas mini soccer ini seperti apa. Paling itu kalau dari aku. Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya kan mini soccer ini sangat berguna buat orang yang suka bola dan juga suka futsal. Karena di mini soccer ini tuh jadi jalan tengah untuk dua olahraga ini yang benar-benar olahraga yang sangat saya cintai gitu ya. Karena saya pernah berkecimpung di klub futsal, sekarang juga di federasi, di bola juga alhamdulillah masih ikut di salah satu klub di sepak bola. Dan saya yakin ini salah satu jalan tengah nih. Semoga aja nanti kedepannya ada sparring lawan tim bola sama tim futsal, ketemunya di mini soccer 7 lawan 7 dengan peraturan yang di sini kan juga digabung gitu, gak ada offside, tapi rumputnya rumput kayak bola gitu, sintetis. Lemparnya lempar bola, tapi peraturan tendangan dari cornernya misalnya kayak mini soccer, ataupun gak ada offside kayak futsal. Gitu. Jadi menurutku ini akan menjadi olahraga yang sangat seru dan menurutku mini soccer akan jadi olahraga kedepannya yang sangat menjanjikan karena kita lihat di luar negeri pun kayak Andrea Pirlo, Kun Aguero, Ibrahimovic, Zidane, semuanya juga mereka banyak berkecimpung di olahraga mini soccer
Kalau di futsal pemain kami di Pendekar, Ricardinho juga kemarin habis ikut liga di Amerika, Piala Mini Soccer 7+7 juga, 7-7. Dan saya yakin ini bisa jadi untuk mengasah skill juga, entah itu kamu mau di futsal, di bola. Terus untuk anak-anak ini lapangan yang pas banget sebelum dia masuk ke lapangan yang gede. Menurutku lapangan segini nih pas banget buat mereka ngasah teknik dari segi dribbling dan lain-lain gitu ya. Intinya kita sama gimana caranya punya lapangan banyak yang banyak banget orang nanya kok lapangan di Indonesia ini kurang. Nah semoga kita bisa jadi penyedia lapangan-lapangan yang kurang itu. Bismillah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan ke depannya terhadap kolaborasi ini, terutama dalam mendukung perkembangan sepak bola lokal? Sepak bola lokal, nah ini juga kita lakukan juga sih sebelum launching hari ini. Kita udah bikin beberapa kompetisi. Nah kita berharapnya yang tadinya 24 tim international school, kita berharap nanti setelah puasa mungkin ya kita bisa ngadirin yang mungkin 40 sekolah atau malah sekolah nasional. Paling kayak gitu-gitu sih. Kalau ide sih kita banyak nih mas ya. Iya ide banyak, tapi belum kita bisa dikasih tahu. Takut dikasih tahu, takut nanti malah ditagi-tagi kan. Itu paling pada dari aku. Iya. Kalau untuk membangkitkan dari sepak bola lokal, sejujurnya kalau untuk turnamen mini soccer itu di sekitaran Indonesia itu masih jarang, karena masih banyak di futsal maupun di sepak bola. Oleh karena itu dengan adanya kita di sini kerjasama dengan Mas Atta, kita berusaha membangkitkan turnamen-turnamen dari usia belia sampai usia dewasa, semoga jadi bisa membangkitkan juga sepak bola lokal kita. Kalau itu dari saya. Iya, kalau kita lihat di pemain internasional kayak Ronaldinho, Neymar itu berawal dari lapangan yang lebih kecil. Jadi menurutku lapangan-lapangan yang lebih kecil ini bisa melatih mereka lebih skillful, lebih lebih cepat dan dribbling juga lebih bagus. Jadi saya yakin ini akan jadi satu hal yang canggih lah nanti, karena kita kan akan banyak di turnamen SD SMP nih. Siapa tahu kalau ada bakat-bakat dari sini kita juga bisa rekomendasi ke PSSI untuk dia entah itu ke lapangan bola, ke lapangan futsal ataupun ke turnamen mini soccer yang kedepannya nanti bakal ada gitu. Jadi semoga ini dengan nanti kita adanya exposure dari sosial media, bikin live, semoga nanti juga banyak scouters yang bisa ngelihat bakat-bakat yang ada. Jadi banyak pemain-pemain yang bisa masuk ke liga atau ke level yang lebih tinggi, karena kita udah pernah lakuin itu di futsal. Pendekar Bayu kemarin kita bikin di 19 kota melibatkan 912 sekolah dan 2.000 anak-anak. Sekarang terbukti 2-3 anak dari situ udah main di liga profesional. Salah satunya namanya bisa kita bilang Kopa Ludi, itu nanti saya bisa ajak dulu ke sini. Dia salah satu contoh benar-benar dari turnamen SMP, SMA, terus sekarang main di Liga Pro. Habis itu nanti kalau next dia ke timnas, berarti kan turnamen sekolah ini memang harus dilakukan untuk kita bisa mencari bakat-bakat untuk jadi pemain pro ataupun pemain timnas. Gitu. Baik, berarti memang dari visi dan misinya ini kurang lebih talent scouting juga ya Mas Ata ya? Betul. Jadi untuk mencari bintang-bintang muda untuk bersinar di masa depan. Berikutnya kita membuka sesi pertanyaan untuk para media. 3 media boleh